Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Kimia B tahun angkatan 2020 dengan mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu Bu Irma Ratnakartika, Magister Teknologi, dan kami dengan bangga mempersembahkan atau mempresentasikan hasil kerja kami mengenai vitamin larut air. Selanjutnya. Di sini adalah anggota kelompok dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Fadilah, lalu ada Salma Kholilah, Dela Dewanda, dan Intan Fadia Adani. Adapun materi yang kami bawakan pada presentasi kali ini mengenai vitamin larut air yang terdiri dari vitamin C, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 asam panotenat, vitamin B6 piridoksin, vitamin B7 biotin, vitamin B9 asam folat, dan vitamin B12 cyanocobalamin. Materi yang pertama adalah mengenai sejarah masing-masing vitamin, lalu sumber masing-masing vitamin, yang tiga fungsi masing-masing vitamin, yang keempat rekomendasi dosis harian dari masing-masing vitamin baik secara gender maupun umur. Lalu kelima ada sifat fisik dan kimia dari masing-masing vitamin, yang keenam mengenai mekanisme vitamin dalam tubuh, dan yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing vitamin. Submateri pertama yaitu sejarah vitamin. Sejarah vitamin C itu adalah vitamin C berhasil diisolasi untuk pertama kalinya pada tahun 1928 dan pada tahun 1932 ditemukan bahwa vitamin ini merupakan agen yang dapat mencegah sariawan. Albert Szent-Györgyi menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk pertemuan ini. Penelitian terkenal Eichmann ialah menemukan penyebab beri-beri, yaitu karena kekurangan bahan penting dalam makanan pokok orang Hindia Belanda. Makanan kaya nutrisi itu terdapat di perikarpium kulit ari beras. Penemuan ini mengarahkan ilmuwan pada konsep vitamin. Ternyata kulit ari beras mengandung vitamin B. Hal ini membuatnya memenangkan hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran tahun 1929 bersama Gowland Hopkins. Peneliti Jepang Umetaro Suzuki, bapak penelitian vitamin di Jepang, adalah yang paling awal mengidentifikasi vitamin dengan penemuannya pada tahun 1910 tentang asam aberat yang sekarang dikenal sebagai vitamin B1. Pengamatan pertama pigmen dalam susu dengan fluoresensi kuning hijau dapat ditelusuri ke ahli kimia Inggris Alexander Winterblythe pada tahun 1872, tetapi baru pada awal 1930-an zat tersebut dicirikan sebagai riboflavin. Niacin adalah bentuk vitamin B3 yang larut dalam air. Pada tahun 1937, vitamin ini ditemukan dalam ragi dan daging oleh ahli biokimia Amerika Conrad Elfhem. Asam pantotenat ditemukan pada tahun 1933 oleh Dr. Roger J. Williams dan ditemukan menjadi vitamin sejati tak lama kemudian. Namanya berasal dari kata Yunani pantos yang berarti di mana-mana, yang sesuai untuk vitamin yang didistribusikan secara luas ini. Pada tahun 1934, Dr. Hungaria Paul Georgi menemukan zat yang mampu menyembuhkan penyakit kulit pada tikus atau dermatitis acrodynia. Dia menamakan zat ini vitamin B karena penomoran vitamin B adalah kronologis dan asam pantotenat telah ditetapkan sebagai vitamin B5 pada tahun 1931. Pada tahun 1936, ahli biokimia Jerman Belanda Fritz Kohl mengisolasi zat kristal dari kuning telur bebek rebus yang ia beri nama biotin karena percaya itu adalah salah satu komponen bios faktor.
Ahli hematologi Inggris Lucy Wilkes yang penelitiannya tentang anemia pada wanita hamil di Mumbai pada tahun 1928 menghasilkan penemuan asam folat yang membantu mencegah cacat lahir pada bayi. Yang terakhir ada Carl Volkers, Direktur Penelitian Merck, menemukan vitamin B12 dan bekerja sama dalam sintesis vitamin B1 dan isolasi dan sintesis vitamin B6. Submateri selanjutnya ada sumber vitamin larut air yang sebelumnya. Yang pertama ada vitamin C. Sumber dari hewannya itu ada susu kambing, ikan air tawar. Sumber dari tumbuhannya itu ada kiwi, jeruk, stroberi, brokoli, kubis, kembang kol, dan cabai. Vitamin selanjutnya itu ada vitamin B1 atau tiamin. Sumber dari hewannya itu ada daging, susu, ikan, ayam. Sumber dari tumbuhannya itu ada gandum, kacang hijau, kacang kedelai. Vitamin selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin. Sumber dari hewannya itu daging tanpa lemak dan susu. Sumber dari tumbuhannya itu ada pisang, kacang hijau, asparagus. Vitamin selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin. Sumber dari hewannya itu ada telur, daging ayam, daging sapi, ikan, hati. Sumber dari tumbuhannya itu ada alpukat, asparagus, brokoli. Vitamin selanjutnya ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Sumber dari hewannya itu ada daging, telur, jeroan. Sumber dari tumbuhannya itu ada gandum, gandum utuh, biji bunga matahari, brokoli, kentang. Vitamin selanjutnya itu ada vitamin B6 atau piridoksin. Sumber dari hewannya itu ada daging ayam, hati sapi. Sumber dari tumbuhannya itu ada buah non-sitrus, bayam, pisang, kentang. Vitamin selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Sumber dari hewannya itu ada ikan salmon, daging merah, kuning telur. Sumber dari tumbuhannya itu ada kacang-kacangan, ubi dan jamur. Vitamin selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat. Sumber dari hewannya itu ada telur, ikan, hati sapi. Sumber dari tumbuhannya itu ada bayam, selada, pepaya, kacang tanah. Vitamin yang terakhir itu ada B12 atau kobalamin. Sumber dari hewannya itu ada kerang, jeroan, sarden, tuna. Sumber dari tumbuhannya itu ada tahu, tempe, susu kedelai, dan shiitake atau jamur kering. Selanjutnya adalah mengenai subbab fungsi masing-masing dari vitamin larut air. Yang pertama adalah vitamin C, memiliki fungsi membantu dalam sintesis kolagen yang merupakan komponen penting dari pembuluh darah, tendon, ligamen, dan tulang. Lalu kedua adalah berperan penting dalam sintesis neurotransmitter neuroperin yang merupakan senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron. Selanjutnya adalah vitamin B1, memiliki fungsi atau memiliki peran sebagai koenzim dalam reaksi pemindahan unit aldehid aktif. Itu adalah reaksi oksidatif dekarboksilasi asam alfa keto dan reaksi ketolase. Berikut merupakan fungsi dari koenzim TPP dari vitamin B1 dalam reaksi oksidatif dekarboksilasi asam alfa keto. Selanjutnya juga ada mekanisme dari reaksi transketolase. Selanjutnya, di sini adalah koenzim TPP. Lalu selanjutnya adalah vitamin B2, memiliki fungsi pada molekul FAD yang terkandung dalam vitamin B2, memiliki peran sendiri yaitu untuk membantu enzim suksinat menjadi fumarat. Dapat dilihat dari gambar sikloskop yang terdapat tulisan susinate berubah menjadi fumarat. Itu adalah dengan bantuan koenzim FAD. Ketika bereaksi, FAD berubah menjadi FADH2. Selanjutnya adalah vitamin B3. Vitamin B3 sendiri termasuk ke dalam komponen koenzim NAD+ yang berperan dalam siklus Krebs untuk mengubah isositrat menjadi alfa ketoglukarat, lalu mengubah alfa ketoglukarat menjadi suksinil koenzim A,
Lalu yang terakhir mengubah malat menjadi oksaloasetat. Dapat dilihat dari gambar pada reaksi NAD+ ketika menjadi koenzim berubah menjadi NADH dan H+. Selanjutnya adalah vitamin B5 memiliki peran penting dalam konversi energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Dan yang kedua adalah menjadi komponen penyusun asetil koenzim A. Dapat dilihat pada struktur asetil koenzim A, pada bagian atas terdapat struktur, yaitu struktur dari asam pantotenat atau vitamin B5. Selanjutnya adalah vitamin B7 atau B6. Vitamin B6 sendiri berfungsi atau berperan sebagai koenzim sulfosfat dalam reaksi transminasi. Dapat dilihat dari gambar ada koenzim EPLP, yaitu adalah koenzim dari piridoxalfosfat. Selanjutnya adalah vitamin B7. Vitamin B7 sendiri memiliki fungsi memperbaiki tekstur kulit dan mencegah kerusakan oksidatif. Lalu berperan dalam reaksi karboksilasi, yaitu dapat dilihat dari gambar ketika pirufat bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida dibantu dengan koenzim biotin menjadi oksaloasetat. Selanjutnya adalah vitamin B9 memiliki fungsi yaitu berperan sangat penting untuk membuat sel darah merah, membantu dalam pembelahan dan pertumbuhan sel yang cepat, sintesis RNA dan DNA, serta meningkatkan aktivitas otak. Lalu menjaga pertumbuhan dan replikasi sel serta jaringan selama masa-masa pertumbuhan seperti selama kehamilan, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa remaja. Selanjutnya adalah vitamin B12, yaitu memiliki fungsi berperan sangat penting untuk fungsi normal otak dan sistem saraf. Lalu berperan dalam reaksi-reaksi pemecahan ikatan CC, ikatan CO, dan ikatan CN dengan enzim mutase dan dehidrase. Dapat dilihat dari gambar pada reaksi metilalonil koenzim A berubah menjadi sunisil koenzim A dibantu dari koenzim metilmalonil koenzim A mutase. Selanjutnya adalah rekomendasi dosis harian dari vitamin larut air berdasarkan gendernya. Yang pertama adalah jenis vitamin larut air vitamin C dengan dosis vitamin untuk laki-laki yaitu 90 mg per hari dan untuk perempuan 75 mg per hari. Lalu vitamin B1 1,2 mg per hari untuk laki-laki dan 1,1 mg per hari untuk perempuan. Lalu vitamin B2 untuk laki-laki yaitu 1,3 mg per hari dan untuk perempuan 1,1 mg per hari. Lalu vitamin B3 16 mg per hari untuk laki-laki dan 14 mg per hari untuk perempuan. Lalu vitamin B5 5 mg per hari untuk laki-laki dan 5 mg per hari untuk perempuan. Lalu ada vitamin B6 yaitu 1,3 mg per hari untuk usia 31 sampai 50 untuk laki-laki dan 1,7 mg per hari untuk usia 51 tahun ke atas untuk laki-laki. Lalu ada 1,3 mg per hari untuk perempuan pada usia 31 sampai 50 dan 1,5 mg per hari untuk perempuan pada usia 51 ke atas. Lalu vitamin B7 yaitu 30 mikrogram per hari untuk laki-laki dan 30 mikrogram per hari untuk perempuan. Lalu vitamin B9 400 mikrogram per hari dan 400 mikrogram per hari untuk laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir adalah vitamin B12 yaitu 2,4 mikrogram per hari untuk laki-laki dan perempuan. Sumber ini didapatkan dari Harvard Health Publishing. Selanjutnya adalah rekomendasi dosis harian vitamin berdasarkan umur. Yang pertama adalah vitamin C, yaitu 40 mg per hari untuk bayi, 25 mg untuk balita, 45 mg untuk anak-anak, 65 mg untuk remaja perempuan, dan 75 mg untuk remaja laki-laki, 75 mg untuk dewasa perempuan, dan 90 mg per hari untuk dewasa laki-laki. Lalu yang terakhir adalah 75 mg untuk perempuan tua dan 90 mg untuk laki-laki tua. Lalu ada vitamin B1 yaitu 0,2 mg untuk bayi, 0,6 mg untuk balita, 0,9 mg untuk anak-anak,
1 mg untuk remaja perempuan dan 1,2 mg untuk remaja laki-laki. Lalu ada 1,1 mg untuk dewasa perempuan dan 1,2 mg untuk dewasa laki-laki. Lalu ada 1,1 mg untuk perempuan tua dan 1,2 mg untuk laki-laki tua. Lalu ada vitamin B2 yaitu 0,3 mg untuk bayi, 0,6 mg untuk balita, 0,9 mg untuk anak-anak, 1 mg untuk remaja perempuan, 1,3 mg untuk remaja laki-laki, lalu 1,1 mg untuk dewasa perempuan dan 1,3 mg untuk dewasa laki-laki. Lalu ada 1,1 mg untuk perempuan tua dan 1,3 mg untuk laki-laki tua. Lalu ada vitamin B3 yaitu adalah 2 mg untuk bayi, 8 mg untuk balita, 12 mg untuk anak-anak, 14 mg untuk remaja perempuan dan 16 mg untuk remaja laki-laki. Lalu ada 14 mg untuk dewasa perempuan, 16 mg untuk laki-laki dewasa. Lalu yang terakhir adalah 14 mg untuk perempuan tua dan 16 mg untuk laki-laki tua. Lalu ada vitamin B5 itu 1,7 mg untuk bayi, 3 mg untuk balita, 4 mg untuk anak-anak, 5 mg untuk remaja, 5 mg untuk dewasa, dan 5 mg untuk yang usia tua. Lalu ada vitamin B6, itu 0,1 mg untuk bayi, 0,6 mg untuk balita, 1 mg untuk anak-anak, 1,2 mg untuk remaja perempuan, 1,3 mg untuk remaja laki-laki, lalu 1,2 mg untuk perempuan dewasa, dan 1,3 mg untuk laki-laki dewasa. Lalu ada 1,5 mg untuk perempuan tua dan 1,7 mg untuk laki-laki tua. Lalu ada vitamin B7 yaitu 5 mikrogram untuk bayi, 12 mikrogram untuk balita, 20 mikrogram untuk anak-anak, 25 mikrogram untuk remaja, 30 mikrogram untuk dewasa dan tua. Lalu ada vitamin B9 yaitu 65 mikrogram untuk bayi, 200 mikrogram untuk balita, 300 mikrogram untuk anak-anak, 400 mikrogram untuk remaja, dewasa, dan tua. Lalu ada vitamin B12, 0,1 mikrogram untuk bayi, 1, mikrogram untuk balita, 1,8 mikrogram untuk anak-anak, 2,4 mikrogram untuk remaja, dewasa, dan tua. Sumber didapatkan dari consumerlab.com. Submateri selanjutnya ada sifat fisika dan kimia vitamin larut air. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya itu kristal padat, putih, kekuningan. Sifat kimianya itu larut air, sedikit larut dalam etanol, kebanyakan tidak larut dalam pelarut organik, stabil dalam asam meskipun dipanaskan, dan mudah dioksidasi. Vitamin kedua ada B2 atau riboflavin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya kristal kuning kehijauan, bentuk runcing. Sifat kimianya itu tahan panas, larut air, tidak tahan sinar, stabil dalam lingkungan asam, dan tidak tahan oksidasi. Vitamin selanjutnya ada B3 atau niacin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya kristal putih, sifat kimianya tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, oksidasi, dan mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Selanjutnya, ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya kristal putih, rasa pahit. Sifat kimianya larut air, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering. Dalam larutan netral, tahan terhadap panas basah, dan mudah terurai oleh asam dan alkali. Vitamin selanjutnya ada B6 atau piridoksin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya itu kristal putih, tidak berbau. Sifat kimianya itu larut air, larut alkohol, tidak tahan cahaya, tidak stabil dalam larutan alkali, dan tahan panas dalam keadaan asam. Vitamin selanjutnya ada B7 atau biotin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya bubuk putih, tidak berbau. Sifat kimianya biotin tahan panas, larut air, dan alkohol, serta mudah dioksidasi. Selanjutnya ada B9 atau asam folat. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya itu serbuk,
tidak berbau, berwarna kuning, kuning kecoklatan, atau jingga keunguan. Sifat kimianya itu sangat tidak stabil sehingga mudah rusak oleh cahaya ultraviolet, keadaan asam, oksigen, dan panas. Yang terakhir ada vitamin B12 atau kobalamin. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya itu serbuk berwarna merah tua. Sifat kimianya itu bereaksi dengan cahaya dan udara, agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, tidak larut dalam aseton, kloroform, dan dalam ester. Selanjutnya ada vitamin C atau asam askorbat. Berikut strukturnya. Sifat fisikanya itu ada vitamin C. Vitamin C dalam bentuk murni merupakan kristal putih, tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki titik leleh pada suhu 190 sampai 192 derajat Celcius. Sifat kimianya itu vitamin C mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, dan tidak larut dalam benzena, ether, kloroform, dan minyak. Berikut merupakan mekanisme vitamin B kompleks atau bisa disebut metabolisme energi. Lalu di sini adalah peranan vitamin B dalam metabolisme dan regulasi. Yang pertama adalah B1 atau tiamin, bagian dari tiamin pirofosfat atau TPP, koenzim. TPP menghilangkan C dari pirofat untuk menghasilkan asetil koenzim A. TPP berperan dalam siklus Krebs. Selanjutnya adalah B2 atau riboflavin, bagian dari koenzim FMN atau flavin mononukleotida, dan FAD atau flavin adenin dinukleotida, digunakan dalam metabolisme energi. B3 atau niacin, bagian dari enzim NAD atau nikotinamid, adenin dinukleotida, dan NADP dalam bentuk fosfat digunakan dalam metabolisme energi. Lalu ada B4, biotin, bagian dari koenzim yang digunakan dalam metabolisme energi, sintesa lemak, metabolisme amino asid, dan sintesa glikogen. Lalu ada B5 atau asam pantotenat, bagian dari koenzim A yang digunakan dalam metabolisme energi B, bagian dari koenzim. Selanjutnya adalah B6 atau PLP, piroksidal fosfat, dan B7 atau PMP, piridosamin fosfat yang digunakan dalam metabolisme AA dan asam lemak, membantu mengubah tritofan menjadi niacin dan serotonin. Lalu ada B9 atau folat, bagian dari THF atau tetrahidrofolat, dan DHF atau dihidrofolat yang digunakan dalam sintesa DNA. Lalu ada B12, kobalamin, bagian dari koenzim metilkobalamin dan denosylkobalamin yang digunakan dalam sintesa sel baru atau THF, pembentukan kembali koenzim folat, lalu membantu katabolisme dalam beberapa asam lemak dan asam amino. Selanjutnya adalah mekanisme kerja vitamin C terhadap radikal bebas atau biasa disebut senyawa antioksidan. Gambar tersebut diambil dari Murray et al. Pada tahun 2003. Selanjutnya, vitamin C sebagai senyawa antioksidan, yaitu vitamin C mampu menangkap radikal bebas hidroksil. Peran vitamin C sendiri sebagai senyawa antioksidan non-enzimatis adalah dengan cara mendonorkan elektron atau oksidasi terhadap radikal oksigen seperti superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, radikal sulfur, dan radikal nitrogen oksigen yang dapat menghambat proses metabolisme tubuh, menurut Astuti pada tahun 2009. Lalu vitamin C merupakan antioksidan yang mampu menetralkan stres oksidatif melalui proses donasi transfer elektron. Vitamin C dengan dosis yang tepat mampu mengurangi ROS atau reaktif oksigen spesies. Reaksi oksigen itu terbentuk karena stres oksidatif yang dipicu karena olahraga. Stres oksidatif merupakan faktor pemicu pada banyak penyakit kronis dan inflamasi. Ketidakseimbangan antara produksi ROS dan sistem antioksidan akan menyebabkan stres oksidatif.
Ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan antioksidan atau radikal bebas lebih banyak, komposisi sistem pertahanan yang ada di dalam tubuh berusaha menghambat proses produksi radikal bebas dan mencegah terjadinya stres oksidatif. Vitamin C bertindak dengan cara menyumbang elektron untuk mencegah senyawa lain yang sedang teroksidasi dan memulung anion superoksida, radikal hidroksil, dan lipid hidroperoksida. Meskipun diketahui antioksidan ini bersifat baik, apabila jumlahnya berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh. Vitamin C yang berlebihan akan berpotensi menjadi vitamin C radikal yang bersifat radikal bebas, sehingga glutathione tidak cukup untuk menetralkannya. Berikut mekanisme vitamin C dalam pembentukan kolagen. Vitamin C berperan dalam membantu membentuk dan memelihara substansi segmen intraseluler dalam jaringan ikat dalam tubuh, yakni kolagen dan senyawa-senyawa yang memperkuat jaringan. Kolagen adalah protein yang merupakan komponen semua jaringan pengikat dan juga merupakan komponen utama kulit, tulang rawan, gigi, dan jaringan bekas luka serta melengkapi struktur kerangka tulang. Dalam pembentukan kolagen, vitamin C bertindak sebagai katalisator reaksi hidroksilasi perubahan lisin dan prolin. Reaksi kompleks di atas dikatalisis oleh enzim prolin hidroksilase, suatu dioksigenase. Reaksi dibantu oleh ion Fe2+ yang terikat kuat sekali dan berperan untuk mengaktifkan oksigen. Enzim ini juga mengkonversi alfa-ketoglukorat menjadi suksinat tanpa hidrolisis prolin. Pada sebagian reaksi ini terbentuk kompleks Fe3+O dan bersifat menginaktifkan enzim. Vitamin C askorbat membentuk kembali enzim aktif dengan mereduksi ion feri-enzim inaktif. Pada proses pengaktifan kembali, askorbat dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Jadi askorbat bertindak sebagai antioksidan spesifik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan vitamin. Apabila mengkonsumsi vitamin C secara berlebih akan mengakibatkan penyakit batu ginjal. Namun, apabila kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan scurvy. Kurangan vitamin B1 dapat mengakibatkan penyakit beri-beri seperti pada gambar. Dan apabila kelebihan mengkonsumsi vitamin B1 akan mengakibatkan reaksi berupa alergi atau ruam kulit. Selanjutnya, pada vitamin B2, konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan berubahnya warna urin menjadi kuning sampai oranye. Namun, apabila kekurangan vitamin B2 akan mengakibatkan angular selitis atau adanya luka di sudut bibir. Pada vitamin B3, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, seperti pada gambar. Dan apabila kekurangan vitamin B3 dapat mengakibatkan penyakit pellagra yang ditandai dengan demensia, diare, atau dermatitis, seperti pada gambar. Selanjutnya, pada vitamin B5, kelebihan terlalu banyak mengkonsumsi vitamin B5 dapat mengakibatkan diare. Sementara, apabila kekurangan vitamin B5 dapat mengakibatkan mulai dari muntah, kelelahan, ruam kulit, sakit perut. Untuk vitamin B6, konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan lesi kulit atau skin lesion. Sementara, kekurangan vitamin B6 dapat mengakibatkan bibir pecah-pecah, ruam kulit. Dan untuk vitamin B7, konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan diare. Sementara, defisiensi vitamin B7 dapat menyebabkan ruam merah bersisik di sekitar mata, mulut, dan hidung, seperti pada gambar. Selanjutnya, pada vitamin B9, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan masalah perut. Dan defisiensi dari vitamin B9 sendiri dapat mengakibatkan kelelahan, anemia. Dan terakhir, untuk vitamin B12, konsumsi yang berlebihan ternyata dapat membuat kulit berjerawat. Namun, konsumsi yang kurang atau kekurangan vitamin B12 sendiri dapat mengakibatkan pernicious anemia. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.